Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas besar yang sudah kami kerjakan dari step 10 hingga step 14 mengenai proses desain user interface pada aplikasi Meta. Pertama-tama kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya, Zaki Alfektanata Imam, kemudian ada Askia Rahma Enggraini, dan juga ada Nazwa Beta Kiran. Baiklah, untuk yang pertama yaitu step 10, internasionalisasi dan juga aksesibilitas. Internasionalisasi, aplikasi Metalu dirancang dengan prinsip internasionalisasi, dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam term. Ini memastikan bahwa dosen, mahasiswa, dan orang tua mahasiswa di Telkom University yang sebagian berasal dari Indonesia dapat dengan mudah memahami dan juga mengoperasikan aplikasi ini. Selain itu, aplikasi ini menawarkan opsi untuk beralih ke bahasa Inggris, memberikan dukungan yang lebih baik bagi mahasiswa internasional yang mungkin lebih nyaman dengan bahasa tersebut. Berikut adalah contoh internasionalisasi yang kami terapkan pada user interface aplikasi Metalu kami. Word and text. Pada aplikasi Metalu, kita menggunakan bahasa yang mengikuti KBBI. Ini untuk memastikan keakuratan dan konsistensi. Kemudian untuk image dan simbol, kita menggunakan gambar dan ikon yang sudah dikenal oleh banyak pengguna dengan baik, sehingga mereka dapat dengan mudah mengenali fungsinya tanpa kesulitan. Selanjutnya adalah lokalisasi. Aplikasi Metalu akan dikembangkan dengan menyediakan dua opsi, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, untuk mempermudah pengguna dalam memilih bahasa untuk kebutuhan mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi semua pengguna. Berikut merupakan contoh lokalisasi dengan bahasa Indonesia pada user interface aplikasi Meta. Aksesibilitas. Aplikasi Metalu dirancang dengan icon dan label yang intuitif dan mudah dipahami untuk membantu pengguna menavigasikan menu dengan lancar. Kami juga membuatnya dengan mempertimbangkan physical movement, speech or language, kognitif, dan juga seizure disorder. Selanjutnya adalah proses desain UI step 11 dan 12 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Askia. Pada Askia dipersilakan. Baik, selanjutnya. Pada step kali ini, kami akan menjelaskan tentang justifikasi pada grafik, icon, image, dan warna. Bisa dilihat pada gambar di atas, ada icon suka, yaitu untuk menyukai postingan pada timeline, dan ada icon komentar untuk mengomentari postingan pada timeline, dan lain sebagainya. Dan di sana juga ada berbagai warna yang dominan kami pakai, yaitu warna merah, hitam, dan warna abu, dan putih. Next. Selanjutnya yaitu ada justifikasi warna pada pengguna buta warna. Warna yang dipilih untuk desain antarmuka kami hampir semuanya memiliki kontras yang tinggi dengan warna latar atau tulisan di dalamnya. Hal tersebut agar membantu pengguna dengan defisiensi buta warna mudah mengenali perbedaan yang ada pada aplikasi sehingga memudahkan untuk memahami dan mengoperasikan aplikasi. Next. Selanjutnya yaitu masuk ke proses desain UI step 13. Di sini ada pengorganisasian dan penyesuaian layout. Next. Pertama yaitu ada visual hierarki. Contoh pertama visual hierarki yaitu hierarki informasi. Dalam desain tata letak aplikasi mobile yang telah dibuat, setiap elemen dalam antarmuka telah disusun secara cermat dan memastikan keterlihatan yang optimal bagi pengguna. Next. Selanjutnya yaitu contoh kedua dari visual hierarki. Pada page ini, detail informasi profil berada pada top bar atau yang dimaksud merujuk pada bagian atas halaman. Hal ini dikarenakan menurut kami agar informasi dapat dibaca dengan ringkas dan mudah dibaca. Dapat dilihat pula terdapat keterhubungan antara fitur yang konsisten. Selanjutnya yaitu layout Windows yang kedua ya ada proximity. Pada page dashboard, komponen dashboard timeline notifikasi diletakkan pada bagian bawah agar user dapat mudah dan tidak susah mencari ke bagian yang lain. Next.
Selanjutnya yaitu contoh pada similarity. Pada page di atas menunjukkan page yang ditampilkan saat ini mengunggah postingan baru di timeline. Beberapa unsur similarity yang terlihat adalah tombol switch. Tombol switch komentar yang akan berubah warna menjadi merah saat user mengizinkan user lain berkomentar pada postingannya, dan akan berubah menjadi warna abu untuk sebaliknya. Terdapat pula tulisan yang diblok warna merah sebagai tanda bahwa huruf tersebut sudah melebihi batas maksimum. Next. Berikut ini juga termasuk contoh similarity. Next lagi. Ya, pada beberapa contoh page sebelumnya, desain yang kami buat sudah melakukan konsep konsistensi, yaitu kemiripan pada setiap fitur yang kami buat, baik dari segi warna, bentuk, maupun ukuran. Dan kami juga meletakkan elemen pada titik yang mudah dibaca oleh user dan kemudahan. Dan pada slide ini, masuk ke continuity. Pada page di atas, terdapat panah yang merujuk ke kiri pada up bar. Hal tersebut menunjukkan kontinuitas yang secara visual menunjukkan gerakan kembali atau mundur. Selanjutnya, yaitu ada user task pada fitur login. Next. Selanjutnya, yaitu ada user task pada fitur profil yang bisa ada fitur mengubah foto profil, menampilkan QR code, mengubah role pengguna, mengaktifkan biometrik login, dan mengubah pengaturan bahasa, serta logout. Selanjutnya itu ada fitur nilai mahasiswa yang dapat melihat lebih detail nilai berdasarkan mata kuliah dan semesternya. Selanjutnya, yaitu ada fitur jadwal dan presensi. Next, ada user task pada fitur timeline. Selanjutnya juga ada user task pada fitur notifikasi dan kalender. Dan di sini juga ada user task pada fitur hotline. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kepada Nazwa dipersilakan. Yang selanjutnya akan bahas tentang step 14 tentang desain interface dan rencana pengujian. Yang pertama ada desain interface dari landing page, login, dashboard. Lalu ada timeline. Ada notifikasi dan kalender. Lalu ada UI presensi. Lalu ini nilai mahasiswa. Lalu ini profile. Dan yang terakhir ada UI dari hotline. Lalu yang selanjutnya ada pengujian. Pengujian adalah evaluasi terhadap penggunaan antarmuka untuk memperoleh masukan dari pengguna melalui simulasi aplikasi, di mana interaksi pengguna dibandingkan dengan tujuan, ekspektasi, dan juga pemahaman dari user sendiri. Lalu usability goals adalah sasaran yang ditetapkan untuk memastikan bahwa suatu produk dapat digunakan secara efektif, efisien, dan memuaskan bagi pengguna. Tujuannya sendiri menetapkan usability goals adalah untuk menjamin bahwa pengalaman pengguna secara keseluruhan memuaskan. Dan tools dalam pengujian yang kami gunakan ada Figma untuk membuat prototyping dan Google Form untuk berupa form untuk feedback dari para responden. Lalu selanjutnya ada prototyping. Prototyping sendiri tujuannya untuk mengetahui seberapa mudah prototipe yang kami buat, seberapa efisien prototipe yang kami gunakan untuk menyelesaikan tugas atau task, seberapa mudah juga prototipe aplikasi yang kami buat bisa beradaptasi dengan lingkungan dan tugas-tugas yang berbeda, serta untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap prototipe aplikasi yang kami buat. Untuk prototipe yang kami buat ada di link berikut.
Berikut adalah list dari skenario dan juga task pengujian. Ada sekitar 15 task skenario yang kami buat. Lalu ada tabel berupa untuk usability test dengan kriteria user merupakan mahasiswa aktif Telkom University yang memiliki banyak aktivitas dan sering melakukan kebutuhan kepada aplikasi MyTelU. Lalu ini adalah rincian dari task skenario yang kami buat. Next. Lalu prototype dan juga rundown sesi dari pengujian. Pada prototype sendiri, prototype dan rundown session pengujian dilakukan pengujian oleh pengguna. Lalu tahap-tahap yang dilalui adalah pengguna membuka link Figma dari prototype yang sudah kami sediakan. Lalu pada link tersebut, pengguna mulai mencoba fitur-fitur dari prototype aplikasi. Setelah pengguna selesai mencoba semua fitur, pengguna pindah ke Google Form yang kami berikan dan pada form tersebut pengguna harus mengisi beberapa pertanyaan mengenai kemudahan penggunaan, efisiensi penggunaan, desain, adaptasi dengan desain, serta kepuasan dan juga kritik dan saran mengenai prototipe yang sudah diuji. Lalu yang selanjutnya, step 14 dengan pengujian. Tujuan dari testing sendiri untuk mengetahui seberapa mudah prototipe yang kami buat. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, lalu dengan jumlah partisipan yang kami ambil ada berjumlah 3 orang. Lalu prosedur yang kami buat kepada beberapa responden, yang pertama kami membuat kuesioner, lalu user melakukan testing pada prototype, user menggunakan aplikasi secara langsung, user membuat penilaian, dan juga user mengisi form kuesioner sebagai feedback kepada kami. Partisipan yang kami ambil ada 3 orang sebagai responden dan kami memberikan kuesioner ini terhadap mahasiswa Telkom University yang sebagian besar banyak melakukan aktivitasnya pada aplikasi MyTelU. Next. Lalu ini adalah user persona dari responden pertama. Next. Lalu user persona dari responden kedua. Next. Dan user persona dari responden yang ketiga. Lalu ini merupakan tabel usability test yang tadi sudah kami buat dengan produk sebagai desain mobile MyTelU, metode juga moderated usability test dengan kriteria user mahasiswa aktif Telkom University, jumlah partisipan 3, dan skenario yang kami buat terdapat sebuah aplikasi yang merupakan touch point app untuk semua Telutizen atau mahasiswa TelU dan MyTelU mengusung konsep super app, sebuah aplikasi di dalamnya banyak app yang menarik yang membantu mahasiswa dalam belajar jadwal kuliah, melakukan presensi, melihat penilaian, dan juga yang lain-lain. Lalu hasil dari testing yang sudah kami lakukan terhadap 3 responden sebagai berikut. Next. Pertama, kami buat hipotesis dan kami menyimpulkan ada sekitar 8 hipotesis yang sudah kami simpulkan sebelumnya. Next. Lalu parameter dari testing yang kami lakukan ada sekitar 7 dengan task level severity atau tingkat kesulitan yang dialami oleh user, lalu tingkat kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi dari skala 1 sampai 5 dari yang sulit menuju ke sangat mudah, lalu tingkat efisiensi pengguna dalam menyelesaikan task, tingkat kemudahan beradaptasi dengan task yang berbeda-beda, tingkat ketertarikan desain aplikasi, tampilan aplikasi yang tampilan aplikasi yang membingungkan, dan juga yang terakhir kritik dan saran.
Lalu ini adalah feedback dari responden yang pertama dengan overall test severity level yang diberikan adalah low atau rendah tingkat kesulitan yang dialami oleh responden pertama. Lalu ini adalah parameter yang sudah kami buat dan overall dari responden pertama memilih sangat mudah atau dari tingkat 4 hingga 5. Next. Lalu pada feedback responden kedua, overall task severity levelnya ada di low dan juga mid, ada berapa yang middle, dan next. Lalu feedback pada tingkat parameter, yang dimana responden kedua overall sangat mudah karena masih di range 4. Next. Dan feedback dari responden ketiga, overall test severity levelnya juga low atau tingkat kesulitannya rendah. Next. Lalu ini adalah jawaban dari parameter yang tadi sudah kami buat dan overall masih ada di tingkat 4 dan 5 yang dimana sangat mudah bagi pengguna. Next. Lalu key findings yang kami jadikan acuan adalah kritik dan saran dari responden. Beberapa responden merasa ada kekurangan fungsionalitas kecil di suatu task skenario. Seperti contoh pada saat ingin melihat riwayat presensi, responden merasa icon kurang menonjol. Dan selain itu pada saat pengguna ingin melihat fitur kalender, pengguna merasa tombol kalender tidak terlalu kelihatan dan membutuhkan beberapa waktu untuk mencari fitur tersebut. Terdapat pula usulan tambahan bahasa dari salah satu responden yang merasa pilihan bahasanya terbatas atau terbilang masih lumayan sedikit. Next. Berikut adalah lampiran dari dokumentasi pada saat testing dan juga kritik dan saran dari responden. Responden pertama mengatakan beberapa desain perlu dibuat lebih menarik lagi. Next. Responden kedua mengatakan ada beberapa task yang opsi yang dimiliki kurang banyak. Dan responden ketiga tidak memiliki kritik dan saran. Sekian presentasi tugas besar mata kuliah interaksi manusia dan komputer dari kelompok 4 pada step 10 hingga 14. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.